Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan sedikit mencoba berbagi salah satu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tentang di bidang kedokteran mengenai hernia nukleus pulposus. Baik, jemaah sekalian, hernia nukleus pulposus atau sering disebut dengan HNP merupakan herniasi materi inti dari anulus ke kanalis spinalis vertebra. Biasanya seseorang yang mengalami hernia nukleus pulposus akan mengalami nyeri di bagian punggungnya sesuai dengan letak herniasinya. Hernia nukleus pulposus merupakan penyebab dari 2% dari total nyeri punggung bawah yang baru. Dan fakta menunjukkan 95% hernia nukleus pulposus terjadi di daerah lumbal, terutama pada radix L5 dan S1. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya terjadinya HNP atau hernia nukleus pulposus terjadi pada radix selain itu seperti radix cervical maupun radix thoracal. Dan yang paling sering selain lumbal 5 dan S1 yakni terjadi pada C6 dan antara C7. Kita tahu bahwasanya hernia nukleus pulposus merupakan salah satu penyakit degeneratif. Dapat kita lihat pada gambar ini di mana nukleus inti dari discus vertebralis yaitu pada annulus fibrosus, dia akan menekan pada bagian nervus spinalisnya sehingga terjadi kompresi di sana. Manifestasi dari HNP atau kita sebut dengan hernia nukleus pulposus bergantung pada radix yang terpengaruh. Apabila dia terjadi pada daerah cervical, maka pasien akan merasakan nyeri yang menjalar di area lengan, kemudian akan diperburuk dengan ekstensi leher, rotasi ipsilateral, dan fleksilateral. Untuk tanda dan gejala lesi dari lower motor neuron, yaitu meliputi kelemahan motorik atau hipestesia, sesuai dengan dermatom dan penurunan refleks fisiologis bisep dan tricep. Apabila seseorang terkena hernia nukleus pulposus di daerah lumbal, maka nyeri akan menjalar di bagian radikular di bagian punggung hingga ke tungkai bawah atau kaki, tergantung dari dermatom radix mana yang terkena. Nyeri tungkai bawah akan dirasakan lebih sakit daripada nyeri punggung. Pasien biasanya merasakan gerakan punggung terasa terbatas, dan biasanya nyeri akan diperberat dengan batu bersin atau mengejar. Biasanya juga nyeri akan mereda dengan kondisi memfleksikan lutut atau paha. Pada pemeriksaan fisik, perlu diperiksa status lokalis daerah punggung, yakni dilihat ada tidaknya deformitas atau massa serta nyeri tekan di daerah vertebra atau paravertebra untuk memastikan lokasi dan penyebab lesi. Pada kelainan tulang, akan terdapat nyeri lokal di vertebra pada bagian faset atau
sacroiliac joint akan terdapat nyeri pada vertebra. Untuk melakukan diagnosis, maka di dalam ilmu kedokteran dikenalkan foto polos tulang belakang untuk mengeksklusi diagnosis diferensial. Foto ini paling sering ialah digunakan teknik MRI. MRI dapat kita gunakan untuk melihat lesi setinggi apakah yang dapat kita curigai. Untuk tata laksana dari HNP ini meliputi dua macam. Pertama, berupa konservatif. Yang kedua, indikasi bedah. Untuk terapi konservatifnya digunakan analgetik. Beberapa pilihan analgetik seperti dapat digunakan golongan obat NSAID atau seperti ibuprofen maupun acetaminophen. Perubahan aktivitas edukasi pasien seperti mengurangi duduk lama, membungkuk, dan mengangkat barang yang berat turut disertakan dalam edukasi. Bila perlu, pasien juga disarankan untuk fisioterapi menggunakan korset atau collar neck kurang lebih selama 2 minggu. Apabila diperlukan, maka dapat diberikan juga injeksi steroid seperti kortikosteroid yang diinjeksikan epidural pada nyeri radikuler yang hebat di lumbar. Sedangkan yang kedua berupa indikasi bedah atau terapi bedah dilakukan apabila nyeri yang tidak tertahankan walaupun sudah menjalani terapi konservatif. Nyeri ini biasanya atau terapi konservatif setelah dilakukan lebih dari 3 bulan baru diindikasikan terapi bedah. Selain itu, pernyataannya barusan tidak menjadi saklek atau keharusan, akan tetapi juga harus diperhatikan hasil dari pemeriksaan penunjang. Indikasi dari terapi bedah lainnya apabila didapatkan defisit neurologis yang secara progresif, kemudian pembedahan dapat dilakukan dengan cara mendisektomi anterior cervical atau kita dapat menggunakan teknik memotong bagian belakang vertebra atau di bagian laminanya, dan teknik ini disebut dengan laminektomi. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Qulu qawli hadza, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.